Sebelum ada peristiwa ini, harga seorang pria atau seorang wanita Dayak tidak lebih mahal dari seekor sapi atau seekor kerbau pada saat itu. Dengan kata lain, dulunya suku Dayak pernah melakukan sistem pengkastaan di suku-suku mereka masing-masing. Ada kasta ningrat, ada kasta orang merdeka, dan terakhir ada kasta budak. Jadi kasta dalit kita itu sebetulnya ada pada masa lalu. Kira-kira peristiwa apa yang membuat kesetaraan di kalangan Dayak itu terbentuk dan menghapuskan sistem perbudakan ini di tanah Dayak? Sebelum kita masuk ke kolom pembahasan, ada baiknya kamu klik like dan follow akun ini agar saya tetap terus bersemangat untuk melakukan sharing mengenai sejarah yang ada di Kalteng dan sekitarnya. Sumber rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan video ini, saya gunakan artikel milik Bapak Damianus Syok, di mana Bapak Damianus Syok ini merupakan penulis dari buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak. Jadi buku ini menceritakan latar belakang pertemuan Tumbang Anoy di tahun 1894. Di tulisan artikel ini, penulis ingin menyampaikan bagaimana cara suku Dayak menyelesaikan permasalahannya yang cukup kronis dengan difasilitasi oleh pihak kolonial Belanda saat itu. Dan perlu kita ketahui, penulis tidak menulis Borneo secara keseluruhan, melainkan sebatas Afdeling Dayak London, karena kawasan ini merupakan epicentrum yang mendorong pertemuan ini. Jadi seperti itu apa yang penulis sampaikan di tulisan artikelnya. Saya tetap mendorong kamu untuk membaca langsung dari sumbernya, karena di video ini tidak mutlak 100% seperti apa yang dituliskan di artikel dari Bapak Damianus Syok ini. Linknya saya selipkan di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam cerita dari peristiwa bersejarah, yaitu perjanjian Tumbang Anoy yang terjadi di tahun 1894. Jadi para cendekiawan Dayak itu memiliki dua pandangan mengenai peristiwa pertemuan damai Tumbang Anoy ini. Pandangan yang pertama adalah kebangkitan orang Dayak sebagai titik peradaban dari masa lalu ke masa kini. Kemudian pandangan yang kedua adalah sebagai sejarah kelam bagi Borneo, sebab menandakan orang Dayak berhasil dijajah oleh Belanda. Jadi itu adalah pandangan kedua. Dari kedua pandangan ini masing-masing memiliki landasan berpikir. Artinya dari masing-masing pemikiran tersebut ada yang benar dan ada yang salah dari pemikiran itu. Secara singkat, penulis ingin menjabarkan bagaimana pandangannya mengenai peristiwa Tumbang Anoy ini sendiri melalui catatan yang dia berikan di dalam artikel ini. Jadi kita akan mengikuti alur pemikiran dari penulis ini. Terlepas dari adanya peristiwa pertemuan damai Tumbang Anoy ini, suku Dayak itu sudah berada di bawah pengaruh dari kolonial Belanda sebelumnya. Jadi jauh dari masa peristiwa Tumbang Anoy ini, Belanda sudah menancapkan pengaruhnya di tanah Borneo kala itu. Jadi sebetulnya ada catatan sejarah mengenai hal ini, yaitu bagaimana cara kolonial Belanda dalam memberikan pengaruh ke suku-suku Dayak pada saat itu. Dan mungkin saya akan membuatkan videonya di video berikutnya, karena ini merupakan pembahasan yang cukup panjang dan memiliki banyak sekali referensi. Takutnya saya dikira hoax kali ya. Jadi saya membuatkan segmen khusus mengenai di mana Belanda berhasil menguasai suku Dayak jauh sebelum peristiwa Tumbang Anoy ini terjadi. Dalam buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak, penulis menarasikan bahwa Dayak sudah ditundukkan Belanda jauh sebelum rapat damai Tumbang Anoy, jika memang itu disebut penundukan. Tetapi para kepala suku Dayak sendiri justru merasa senang berada di bawah bendera Belanda. Sebab di bawah bendera Sultan, penduduk harus memberikan 10% dari hasil panen kepada Sultan, membayar pajak per kepala dari 4-11 gulden kepada Sultan, membayar sewa tanah, pajak militer, pajak perahu dan sebagainya. Namun Sultan tidak peduli dengan persoalan orang Dayak yang saling bunuh, yang bisa disebut dengan kayau atau asang, dan perbudakan yang ada di Borneo kala itu. Nah, itu dia plot yang ingin saya sampaikan tadi mengenai, ya saya akan bahas di video berikutnya. Ya ini tadi, secara garis besarnya bahwa
Sebetulnya sebelum suku Dayak di bawah pengaruh koloni Belanda, terlebih dahulu Sultan Banjar yang menguasai tanah Dayak pada saat itu dan meminta upeti kepada suku-suku Dayak yang ada di tanah Borneo pada saat itu. Jadi tercatat hampir 50% ya. Borneo ini dikuasai oleh kerajaan Banjar sebelum kolonial Belanda masuk ke tanah Borneo pada saat itu. Kemudian di sini penulis menyampaikan agak berbeda ketika di bawah bendera Belanda, di mana Belanda hanya menarik cukai lada dan pajak retribusi atas barang yang masuk. Para pejabat Belanda, sebut saja sipil Gezageber, Max, dan Bangert, atau jabatan ini selanjutnya dikenal sebagai kontrolir, turun berbulan-bulan ke kampung orang Dayak, mulai membuatkan diskusi soal penghentian kayau dan asang, membagikan bibit kopi dan kapas, serta menyarankan orang Dayak masuk ke industri dengan menanam kedua jenis tanaman itu. Itulah sebabnya tak kala Bangert memimpin distrik Marabahan dan Dusun, orang Mangkatip dan Sihong tidak lagi mengayau dan perbudakan semakin berkurang. Demikian juga dengan kawasan Kuala Kapuas dan sekitarnya yang dekat dengan Max. Kebiasaan saling bunuh atau hakayau di kawasan itu semakin berkurang. Jadi itu ya, dikarenakan Letnan C. Bangert dan juga Max sering sekali turun ke kampung-kampung Dayak pada saat itu untuk melakukan sosialisasi mengenai penanaman kopi dan kapas itu tadi. Secara tidak langsung membuat kegiatan hakayau ini berkurang di daerah Mangkatip dan Sihong serta di daerah Kuala Kapuas. Jadi seperti itu tertulis dari artikel ini. Perkara kayau, asang, perbudakan di masa lalu sebetulnya persoalan Borneo. Para sultan dan panembahan bisa dikatakan gagal total mengendalikan perkara ini. Sultan yang tercatat ingin menyelesaikan persoalan antar klan Dayak ini hanyalah Sultan Kutai dan Panembahan Sintang. Namun pengaruh kedua sultan ini tidak terlalu berpengaruh kepada pemukiman-pemukiman Dayak lainnya. Jadi bisa dikatakan gagal ya pada saat itu untuk menghentikan perang antar suku yang ada di Borneo pada saat itu dan juga perbudakan. Tromp sendiri dalam laporannya ke Batavia menjabarkan bahwa menciptakan kedamaian di Borneo adalah tugas pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, pertemuan Tumbang Anoy 1894 dirancang lama. Waktu yang dipilih adalah Mei sampai Juni 1894. Menunggu orang Dayak selesai panen. Karena selain logistik dari Banjarmasin yang diangkut dengan kapal Boni, orang-orang Dayak di sekitar Tumbang Anoy dan Melawai bergotong royong menyediakan logistik berupa makanan dan minuman. Jadi gotong royong besar terjadi di pertemuan itu. Jadi seperti apa kondisi dari suku Dayak sebelum perjanjian Tumbang Anoy di tahun 1894? Sebelum perjanjian Tumbang Anoy, kondisi orang Dayak tertutup dari dunia luar. Orang Dayak mengenal tradisi 3H, yaitu hakayau, hasang, dan habunuh. Kayau saling serang saling bunuh, serta pembagian status sosial dengan adanya kelompok orang ningrat, merdeka, dan budak atau hamba. Jadi itu adalah kondisi pertama sebelum terjadinya pertemuan perdamaian peristiwa Tumbang Anoy ini. Kemudian kondisi kedua sebelum peristiwa perdamaian yang terjadi di Tumbang Anoy, yaitu mengenai perbudakan dan kasta. Jadi ini lebih spesifik dari poin pertama tadi ya. Kondisi kawasan tanah Dayak meliputi daerah Barito, Kapuas Murung, Kahayan, Katingan, Mantaya, Seruyan. Kita boleh membuka tulisan Pritchard, Pires, Piriler, Riz, Shawaner, Pitts Epo, Ras, Dick, Van, Rutte, Michelson, Ullman, Bock, Bangert, Max, Tromp, dan lain sebagainya. Mereka yang memiliki narasi soal tanah Dayak. Bangert menemukan budak sebagai alat jual beli di Barito. Shawaner menuliskan hukuman penyaliban bagi budak di kawasan dusun. Michelson menemukan harga budak yang jauh lebih rendah dari seekor kerbau di Katingan. Dan Tromp bahkan menulis harga budak cuma 15 real atau 30 gulden. Sementara harga babi ukuran sedang cuma 20 gulden. Jadi itu adalah keadaan kondisi kedua dari seperti apa kehidupan Dayak sebelum terjadinya peristiwa damai Tumbang Anoy.
Kemudian, lalu perang Asang dan perang Kayau membuat permusuhan antar klan Dayak seperti permusuhan abadi yang tidak diketahui cara menyelesaikannya. Jikalau Kayau murni untuk mendapatkan kepala, maka Asang memiliki banyak kepentingan. Asang untuk mendapatkan kepala, mendapatkan budak rewar, orang tangkapan atau tawanan perang, dan untuk mendapatkan harta benda pihak yang dikalahkan. Jadi ada bentuk penjarahan di sini ya. Setelah perang tersebut terjadi, Asang dan Kayau sama-sama menciptakan dendam berkepanjangan. Perang Asang bahkan sudah seperti perang antar kerajaan. Orang Dayak sudah menggunakan senjata api dan artileri untuk pertempuran. Tulisan Syawanar, Prince Epo, Max, dan Piriler membahas itu. Pertempuran Tumenggung, Surapati, dan Mawong bahkan berlangsung berbulan-bulan. Jadi di situ ada 4 saksi dari pihak Belanda. Yang pertama ada Syawanar, Prince Epo, kemudian Max, dan juga yang terakhir ada Piriler, membahas seperti apa Tumenggung Surapati yang kehilangan pengikutnya sebanyak ribuan orang gitu ya. Dikarenakan dia dikepung oleh 6.000 aliansi suku Dayak yang ada di Tumbangkahian pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada kondisi pendidikan. Jadi seperti apa kondisi pendidikan sebelum terjadinya pertemuan bersejarah Tumbang Anoy ini? Sebelum perjanjian Tumbang Anoy, orang Dayak mengenal sekolah hanya sekitar Pulau Petak, Mangkatip, Marantuhu. Bangert melaporkan kepala kampung Mangkatip bisa membaca dan menulis aksara Latin dan Arab karena sekolah di Pulau Petak. Sutono sekolah dengan Deninger di Marantuhu. Jadi ini adalah foto dari Deninger, di mana Deninger ini adalah guru dari guru sekolah Sutono pada zaman dulu. Yang saya ambil dari Kompasiana ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Marco, tahun 1848 sudah ada 500-an orang Pulau Petak yang bisa membaca dan menulis sebagaimana surat Ambo kepada orang-orang Jerman. Jadi hanya ada 500 orang Dayak yang saat itu bisa baca tulis sebelum terjadinya peristiwa Tumbang Anoy. Di tempat lain, Dayak tidak bersentuhan dengan pendidikan di masa itu. Jadi sekolah hanya ada di 3 tempat ya, Pulau Petak, Mangkatip, dan Marantuhu. Di luar dari itu, tidak ada tertulis bahwa ada sekolah pada masa itu. Memang rapat Tumbang Anoy 1894 bukanlah satu-satunya pendorong bagi orang Dayak untuk menghapus tradisi perbudakan, menghapus tradisi saling bunuh. Namun setidaknya di tempat itu untuk pertama kalinya sebagai ajang silaturahmi para kepala suku yang selama ini berperang. Trom mengakui tidak mudah mengumpulkan para kepala suku yang selama ini bermusuhan. Kekhawatiran pihak Trom adalah adanya keonaran di lokasi pertemuan karena di antara para kepala suku ini membawa rasa dendam. Pidato kontrolir Tanah Dayak sewaktu pembukaan betul-betul menggugah mereka. Setelah terjadinya peristiwa Tumbang Anoy ini, barulah sekolah-sekolah setingkat standar school berdiri di Mandumai, Kasongan, Tewah, dan di tempat-tempat lainnya. Dan sekolah-sekolah misi yang menjangkau orang Dayak di Borneo Barat dan Timur agaknya lebih berkembang setelah perjanjian Tumbang Anoy. Di zaman raja-raja Panembahan sejauh ini tidak ada data bahwa para raja-raja itu membuat sekolah untuk orang Dayak. Jadi selama Kesultanan itu memimpin, Kesultanan tidak pernah membangun sekolah untuk orang-orang Dayak di masa lalu. Hanya orang Belanda saja. Sekolah-sekolah yang berdiri pasca pertemuan Tumbang Anoy itu bukan saja mentransformasikan kebudayaan orang Dayak dari Betang Lama ke Betang Baru, namun juga berhasil membentuk para aktivis Dayak yang berani bercita-cita. Maka lahirlah Gerakan Serikat Dayak tahun 1919. Gerakan Serikat Dayak bukan saja menjadi cikal bakal gerakan politik, namun menjadi gerakan ekonomi dan literasi. Jadi seperti itu tulisan dari Bapak Damianus Yok mengenai seperti apa keadaan suku Dayak sebelum peristiwa Tumbang Anoy ini dan seperti apa keadaan suku Dayak setelah peristiwa Tumbang Anoy ini. Seperti itu video yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika kamu ingin mengetahui sejarah mengenai bagaimana kekuatan militer yang dimiliki oleh Temenggung Surapati, kamu bisa mengklik videonya di sebelah sini.